Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10, Jumat 10 April 2026. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang menganalisis informasi di ruang bincang. Salah satunya adalah media sosial, karena media sosial tidak hanya kita gunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk mencari informasi. Mencari informasi yang benar dan akurat itu tidak mudah, karena sekarang media sosial dan status internet menghadirkan informasi yang beragam. Salah satu cara untuk menilai kebenaran informasinya adalah meneliti kepakaran tokoh yang menuliskan informasi tersebut. Jadi salah satunya adalah dengan cara melihat sang penulis informasi tersebut apakah bisa dipercaya atau tidak, ya. Sekarang kita akan mencoba mengamati percakapan pada ruang bincang berikut. Baru setelah itu kita akan mendiskusikannya. Pertama, dari Tira Marble Lovers. Jadi di sini ada username Tira Marble Lovers bertanya ya kepada to everyone dengan sebagai berikut. Aku mau tanya, kucingku Marble mengiung terus dan nafsu makannya berkurang. Usianya sekarang hampir 8 tahun. Aku jadi nggak bolehin dia keluar rumah. Gimana caranya supaya dia mau makan ya? Please bantu jawab. Nah, jadi si yang punya username Tira Marble Lovers ini mempunyai permasalahan bahwa kucingnya yang tidak mau makan. Nah, kemudian di sini ada penanggap pertama dengan username Mama 3 Kucing. Jadi tanggapan Mama 3 Kucing sebagai berikut. Biasa dikasih makan apa? Kalau biasanya makanan kering, coba makanan lembek, makanan kucing basah atau rebusan ayam. Jadi menurut si Mama 3 Kucing ini tanggapannya adalah coba untuk ngasih kucing makanan yang lembek seperti makanan kucing basah atau rebusan ayam. Kemudian tanggapan kedua dengan username Koro Abi sebagai berikut. Sekarang menurut Koro Abi, kucing biasanya suka bosan sih. Coba aja dikasih susu dulu. Besok-besok juga nanti dia mau makan lagi. Nah, sedangkan tanggapan kedua dari username Koro Abi menyarankan untuk coba dikasih susu dulu. Besok-besok katanya nanti juga mau makan lagi. Begitu ya untuk tanggapan yang kedua dari Koro Abi. Sekarang ada penanggap ketiga dari pecinta kucing. Menurut username pencinta kucing ini sebagai berikut dengan isi kucingnya stres sekali, nggak boleh main keluar. Kucing juga bisa stres loh. Waktu si Riko, kucing peliharaanku stres karena aku tinggal ke sekolah terus, dia juga nggak mau makan. Gak apa-apa, sekali-kali ajak dia main keluar. Dia juga perlu interaksi sama kucing-kucing lain. Nah, menurut tanggapan ketiga dengan username pencinta kucing bahwa penyebab kucing yang gak mau makan adalah karena stres, tidak boleh main keluar. Begitu ya. Sekarang ada lagi penanggap keempat. Ini dari DRH atau dokter hewan dengan nama Puspa Restining Tias. Nah, menurut beliau sebagai berikut. Halo Tira, Marble yang berumur 8 tahun termasuk kucing berumur atau kucing usia tua karena berusia lebih dari 7 tahun. Kalau dalam usia manusia, Marble sudah berusia sekitar 50 tahunan. Pada usia ini memang akan lebih banyak masalah yang muncul, terutama masalah kesehatan. Umumnya, fungsi penciuman dan perasa pada kucing usia tua ini akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, terkadang kucing mengalami penurunan nafsu makan sehingga perlu diberikan makanan dengan aroma yang menyengat.
seperti misalnya ada tuna, kaldu ayam tanpa garam, serta makanan yang dihangatkan sehingga uapnya akan menimbulkan aroma yang menyebabkan meningkatkan nafsu makan. Kalau badan mabel termasuk kurus, Tira dapat memberi makan dalam proses sedikit, tapi lebih sering agar dia mau makan. Memiliki kucing tua memang membutuhkan perhatian lebih. Namun Tira harus bangga dan bahagia sebagai pemilik karena memiliki kucing berumur panjang. Hal ini menandakan Tira termasuk pemilik yang bertanggung jawab. Selamat, semoga Mabel segera mau makan kembali. Nah, berikut adalah isi dari penanggap keempat, yakni dokter hewan, bahwa kucing si Mabel, kucing milik si Tira, usianya tergolong kucing usia tua, sehingga memang memiliki penurunan nafsu makan karena menurunnya fungsi penciuman. Oleh karena itu, saran dari dokternya adalah memberikan makanan yang memiliki aroma yang menyengat, seperti tadi tuna, kaldu ayam tanpa garam, serta makanan yang dihangatkan. Kemudian sambung untuk tanggapan kelima. Di sini ada dari username hitam manis. Tanggapan hitam manis adalah kucingnya kutuan gak? Banyak kutu juga bikin nafsu makan berkurang. Nah, kalau menurut si hitam putih, mungkin kucingnya kutuan sehingga banyak kutu itu bisa bikin nafsu makan kucing berkurang. Kemudian terakhir di sini ada tanggapan terakhir dari username The Versia. Bawa ke dokter aja katanya, biar dicek langsung dan dapat hasilnya. Dan sekarang dari Persia menyarankan bahwa bawa aja kucingnya ke dokter biar bisa dicek langsung dan dapat hasilnya, begitu. Nah, dari beberapa tanggapan tadi, kita sadar bahwa tidak setiap dari kita bisa atau sedang memelihara dan mampu memahami cara merawat kucing, ya kan? Tapi namun demikian kita bisa membantu si Tira ini mencari solusi untuk kucingnya. Jadi, berikan usulan kepada Tira tentang nama penanggap pada ruang bincang di atas yang pendapatnya dapat dipercaya. Jadi kita bisa membantu si Tira atau memberikan usulan kira-kira dari 6 penanggap tadi. Kira-kira penanggap mana yang pendapatnya dapat kita percaya, ya. Kemudian selain itu kita juga perlu memperhatikan penanggap yang menyampaikan usulannya dengan santun dan penuh empati terhadap si Tira. Kita bisa mengetahui tanggapan yang penuh empati apabila yang pertama itu tanggapannya ditulis dengan bahasa yang baik dan santun. Kita sudah membahasnya tentang ini pada bagian B pada bab ini. Kemudian penanggap menyampaikan simpati terhadap masalah yang dialami penanya. Penanggap menyampaikan penghargaan terhadap tindakan yang telah dilakukan penanya. Dan terakhir, penanggap memberikan semangat kepada penanyanya. Jadi di sini ada ciri-ciri bahwa tanggapan penuh empati itu pertama tadi ditulis dengan bahasa yang baik dan santun. Kemudian ada menyampaikan simpati terhadap masalah yang dialami, juga menyampaikan penghargaan terhadap tindakan yang telah dilakukan, serta memberikan semangat, ya. Sekarang untuk lembar tugasnya adalah menurut kalian di antara 6 penanggap tadi, dari penanggap pertama Mama 3 Kucing, penanggap kedua Koro Abi, penanggap ketiga pecinta kucing, penanggap keempat dokter hewan Paristi Ningtyas, penanggap kelima hitam manis, penanggap keenam The Versia. Dari keenam penanggap tadi, pilihlah usulan kalian, kira-kira penanggap mana yang akan kita ambil usulannya serta alasannya, ya. Silahkan ditulis nama penanggapnya siapa dan kenapa alasan memilihnya, begitu. Semoga bisa dipahami. Begitu dulu pelajaran kita pada minggu ini.
Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.